Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin Rahimahumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada pagi ini dalam kajian ilmu hadis, masih dalam kajian ilmu hadis, yaitu pentingnya berdialog sesama umat yang memiliki keahlian, dan berbagai kajian saya sampaikan dalam pentingnya berdialog dengan memiliki keahlian, karena ternyata bukan hanya keahlian dalam bidang ilmu hadis, dalam bidang ilmu keagamaan belaka, tapi juga dengan berbagai keahlian dalam bidang ilmu yang lain di dalam meneliti hadis itu. Karena kita ketahui bahwa dalam hadis itu ada kalimat atau ada redaksi yang diperlukan pemahamannya dari berbagai alternatif keilmuan, dari berbagai alternatif kemampuan, dan itu bisa kita temukan sebanyak-banyaknya hal yang demikian itu. Coba saja kita perhatikan ketika kita memahami hadis yang berkaitan dengan makan dan minum, berkaitan dengan walimah, berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kenegaraan, kemasyarakatan. Itu semuanya membutuhkan atau memerlukan kajian yang lebih mendalam dan memerlukan keahlian dalam bidang memahami tersebut. Jadi bukan hanya di dalam dialog itu, bukan hanya di dalam kajian hadis antara keahlian di dalam bidang keagamaan belaka, tapi juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Dalam bidang kesehatan, seperti saya kemukakan, itu harus ada ahlinya benar-benar. Umpamanya saat ini kita dunia sedang dilanda pandemi, sedang dilanda krisis kesehatan di seluruh dunia. Hampir 60 juta umat manusia terkena penyakit ini. Nah, di dalam memahami hadis yang berkaitan dengan itu, ya kita harus berdialog dengan ahlinya. Tapi ternyata bukan hanya ekstern keilmuan, tapi juga intern sesama umat atau sesama ahli itu. Walaupun semuanya ahli itu menguasai hadis, tapi antara satu hadis dengan hadis yang lain juga perlu didialogkan. Salah satu contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah sholat hingga bengkak mata kakinya.
itu diriwayatkan oleh Al-Mughirah, dari Al-Mughirah ya, dan diriwayatkan pula oleh ahli hadis yang lain seperti Aisyah, dari Aisyah juga diriwayatkan. Dan itu diriwayatkan oleh Muslim nomor 5044. Dan Muslim itu wafat tahun 61 ya. Kata Al-Mughirah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla hatan tafakhat. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla hatan tafakhat qadamahu. Faqila lahu atakallafu hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min danbika wa ma ta'akhkhara. Faqala afala akunu 'abdan syakura. Di sini ditandaskan sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat hingga kakinya bengkak, bukan kaki, mata kaki ya, kodam itu. Mata kakinya bengkak. Intafaqat qadamahu. Fakila, maka dikatakan lahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atakallafu hada. Kenapa engkau memaksakan beribadah segigih ini sampai menimbulkan penyakit? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min danbik, ta'al Mughirah. Dan juga kata Aisyah di dalam riwayat yang lain, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni ma taqaddama min danbik, dosa yang terlewat, wa ma ta'akhkhar, dan yang belum terlewat. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, di sini kan jelas Rasulullah SAW demikian giat, demikian semangat ibadahnya sehingga mengganggu kakinya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Muslim 5044. Tapi kita harus mengaitkan pula, artinya berdialog pula. Jadi hadis ini harus didialogkan dengan hadis lain. Kita tidak bisa hanya memahami hadis ini satu hadis belaka. Umpamanya kita lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengoreksi pemahaman Abdullah bin Amr. Karena apa? Karena dia beribadah terlalu keras atau terlalu hebat gitu, ibadahnya terlalu semangat, sudah terlalu banyak melebihi gitu, melebihi yang lain. Maka Rasulullah SAW, kita lihat hadisnya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang antara Abdullah bin Amr bin As dengan ayahnya yang bernama Amr bin As itu berbeda ya. Kalau Amr bin As kan banyak aktif dalam bidang perpolitikan. Dia pernah jadi gubernur di Basrah, kemudian juga jadi panglima perang zaman Umar bin Khattab, dan banyak sekali kalau ayahnya. Kalau Abdullah bin Amr itu kan orang yang sangat rajin beribadah. Maka Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Amr bin As, bersabda kepadaku,
Alam ukhbar annaka tasumun nahar. Bukankah aku mendapat berita bahwa engkau itu saum setiap siang, setiap hari siang. Wa taqumul lail, dan kamu suka bangun malam untuk melaksanakan ibadah. Qultu, maka saya jawab, kata Abdullah bin Amr bin As, bala, benar ya Rasulullah, wahai Rasul. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala tab'al, jangan engkau lakukan seperti itu. Sum wa abtir, kalau kamu saum, berbukalah. Jadi, jangan saum terus menerus. Kemudian kata sabda Rasulullah SAW, fala tab'asum wa aftir. Jadi jangan engkau lakukan seperti itu. Kamu saum tetapi berbukalah. Wakum, dan bangunlah malam untuk sholat, untuk bertahajud. Wanam, tapi tidur pula. Jadi jangan terus-menerus sholat. Jangan terus-menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau tidur, tidurlah. Kalau mau sholat, sholatlah. Jangan terus-menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna li jasadika alaika haqqan, karena untuk jasadmu, li jasadika, untuk jasadmu, alaika haqqan, karena ada inna ya, jadi inna haqqan alaika li jasadika, sungguhnya ada hak yang menjadi kewajibanmu memenuhi kebutuhan jasadmu. Kan ini koreksi dari Rasul. Badanmu juga harus sehat. Harus jag-jag waringkas. Harus harus hebat badanmu juga. Makanya harus dipenuhi kebutuhan jasad. Jangan dibiarkan jasad sakit. Begitu Rasulullah SAW menyarankan. Wa inna li ainika alaika haqqan, dan untuk dua matamu ada kewajiban bagimu untuk memenuhi kebutuhannya. Wa inna li zaujika, dan bagi istrimu, untuk istrimu, alaika haqqan, ada hak yang harus dipenuhi kewajibannya untukmu. Wali zaurika alaika haqqan, dan juga bagi pengunjungmu, bagi tamumu, bagi bisa juga dipahami siapa saja keluargamu, orang-orang yang membutuhkan bantuanmu. Haqqan, ada hak. Wa inna bihasbika antasum, maka cukuplah kamu untuk saum kulla syahr, setiap bulan salah satu ayam. Jangan saum tiap hari. Udah 3 hari saja dalam 1 bulan. Fa innalaka bikulli hasanatin asyara amsalihha, karena setiap kebaikan itu bernilai 10 kali. Fa inna dalika siyamu dahr kullihi. Itu kan sama dengan saum selamanya, karena 3 hari kali 10 berarti kan 300. Ya, 3 hari sebulan kali 10 kan 30 kali 10 bulan.
berarti kan sudah 300. Ini 11 ya, kali 11 bulan. 11 bulan. Jadi sudah 330. Kemudian ditambah bulan Ramadan 10. Berarti kan sama dengan 1 tahun itu. Nah, fasyadatu fasyuddida alayya. Fakultu ya Rasulullah, ini ajidu kuwah. Ya Rasulullah, aku punya kekuatan untuk saum lebih daripada itu. Maka Rasul bersabda, fasum siyama Nabi Daud. Kalau punya kekuatan yang hebat, kalau yang lebih, silahkanlah saum seperti Nabi Daud. Tapi di dalam hadis lain, sebelum ke saum Nabi Daud itu, sum yauman wa aftir yaumain. Sum sehari, saumlah sehari, dan bukalah 2 hari, yaitu Senin Kamis. Kemudian Abdullah bin Amr mengajukan, ada nggak yang lebih banyak dari situ? Maka Rasul bersabda, fasum siyama Nabi Daud alaihissalam. Saumlah seperti saum Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau masih banyak, kalau masih mampu, kalau masih memiliki kemampuan untuk saum, ya silakan untuk melakukan banyak yang lebih banyak. Jadi di sini alternatif saum itu. Yang pertama, sebulan 3 hari. Tapi karena memiliki kemampuan, sudah berdasar hari saja. Kalau sebulan 3 hari kan tanpa tanpa menentukan hari. Yang penting tanggal 13, 14, 15 itu sebulan 3 hari. Atau yang berdasarkan hari, yaitu Senin dan Kamis. Ya, alternatif. Jadi bukan semuanya itu kalau kita pahami hadis itu. Jadi kalau mau, saumlah 3 hari dalam 1 bulan. Berdasar tanggal. Kalau yang lebih banyak, silahkan saum berdasar hari, yaitu Senin dan Kamis. Nah, kalau yang lebih banyak, tidak berdasar tanggal, tidak berdasar hari, yaitu saum Nabi Daud. Saya memahaminya bukan harus 3-3-nya itu. Bukan 1 bulan 3 hari dilaksanakan. Saum Senin Kamis dilaksanakan. Saum Nabi Daud dilaksanakan, bukan berarti begitu kan. Itu pilihan dari Rasul. Itu bagimu, karena apa? Karena harus memenuhi kebutuhan jasad, kebutuhan mata, kebutuhan keluarga, istri, kamu, pengunjung, atau yang bersahabat denganmu. Nah, pasum siapa Nabiillah Daud alaihissalam. Wala tazid alaihi. Jangan kau tambah lagi. Wa maka nasiyamun Nabiillah Daud qala nisfud dahr, karena itu setengah tahun. Nah, maka kata Abdullah, inilah yang diringankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Faqabiltu rukhsatan Nabi. Maka aku ambil keringanan itu. Jadi karena fakana Abdullah yaqul ba'dama kabiroya laitani faqabiltu rukhsatan Nabi. Jadi kalau malam-malamnya yang begitu berat, maka aku ambil keringanan dari Nabi. Jadi setelah dikoreksi oleh Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Amr bin As itu mengoreksi ibadahnya. Jadi tidak memaksakan diri, tidak merepotkan diri. Jadi karena kesehatan. Nah, makanya saya katakan tadi, antara satu hadis dengan hadis yang lain,
juga perlu didialogkan. Jadi jika dua hadis sahih itu, yaitu riwayat Muslim yang nomor 5044 dengan riwayat Bukhari 1839, yaitu yang kita kenal dengan Thariqah al-Jami, dikumpulkan, dikompromikan, didialogkan, maka menggambarkan bahwa umatnya dalam ibadah bukan harus seperti Rasul hingga bengkak mata kaki. Bukan. Melainkan harus memperhatikan kesehatan diri sendiri. Memperhatikan mata, memperhatikan jasad, memperhatikan keluarga, memperhatikan kepentingan yang lainnya. Bahkan di sini ditonjolkan oleh Rasul tentang kesehatannya, sehingga disebut jasad, padahal kan mata juga termasuk jasad ya. Kenapa disebut mata? Karena kaitan dengan tidur tadi. Jadi lambang tidur, lambang melek dan tidur kan mata, makanya disebut oleh Rasulullah matanya. Li'ainaika. Dengan demikian, kegigihan ibadah Rasul itu merupakan kekhususan baginya. Sebagai tanda syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlaku bagi umat. Jadi kita jangan sampai sholat menimbulkan bengkak karena Abdullah bin Amr ditegur, dikoreksi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah tetap harus mencegah yang menimbulkan penyakit. Bagaimana cara mencegahnya? Tentu ini harus berdialog dengan ahli. Mesti sesuai pertumbuhan penyakit dan situasi serta kondisi. Jadi seperti sholat Jumat, kalau hujan lebat, tidak bisa pergi, tidak ada mobil ke masjid, harus jalan kaki, ada payung tapi gede sekali hujannya, dan becek, banjir, ya udah tidak perlu ke masjid karena shollu fi buyutikum yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi. Kan walaupun ada masjid, susah parkir lagi. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sesuai dengan prakteknya, kenyataannya, berobat juga sesuai dengan kepentingan pengobatan pada saat itu. Jadi kalau tadi dikatakan Rasul pernah berobat dengan bekam, karena bekam pada saat itu adalah obat modern. Kalau Rasul berobat dengan ranting yang dibakar di perang Uhud, karena pada saat itu memang obat yang sudah maju seperti itu. Dan memang saya mengalami gitu ya, pernah 2004 itu masuk rumah sakit demam berdarah. Nah dari peristiwa demam berdarah itu, darah itu sering tidak stabil, kadang naik sampai 170, kadang turun sampai 100, 110, jadi turun naik. Maka dokter ahli menyarankan, kamu jangan berhenti makan obat anti hipertensi. Jadi kamu harus melakukannya setiap hari, terus-menerus, seumur hidup, kata beliau. Saya masih ingat. Mudah-mudahan dokternya mendengar ya. Nasihat dokter. Kata dokter, ya lakukan. Kemudian sampai 10 tahun, 13 tahun bahkan demam acan, tidak pernah batuk, darah tinggi segala macam nggak pernah. Jadi pada ke-12 ya akhirnya saya berhenti gitu makan obat tensi itu, karena itu selalu stabil. Maka saya lakukan
hal tersebut. Nah, karena saya melakukan hal tersebut, akhirnya ternyata itu tidak apa namanya, kekanyahoan lah. Jadi tidak diketahui dari sebelumnya. Akhirnya saya jatuh sakit. Padahal itu dengan kenapa saya hentikan obat tradisional tersebut? Karena mengikuti apa yang disarankan. Jadi memakan itu, makan ini, bawang putih dan lain sebagainya. Ada yang campuran gitu ya, ada jahe, bawang putih, madu, apalagi ya, terus jahe, bawang putih, madu, jeruk, lemon, ada 5 itu. Itu terus menerus, jadi tidak taat lah kepada saran dokter itu, tidak saya taati lagi saran dokter itu. Udah aja menggunakan obat alternatif. Ternyata sempat itu tersumbat, ya. Jadi darahnya tersumbat atau bocor gitu ya, bukan sebaliknya gitulah pokoknya ya, sampai terkena. Dan setelah diteliti, karena tensinya naik mendadak tanpa kontrol. Nah, itu salah satunya. Makanya kepada yang kebiasaan menggunakan obat tradisional itu harus hati-hati, harus dikontrol, jangan sampai enak berhenti dari obat yang disarankan dokter. Nah, maka tadi kalau Rasulullah SAW berobat dengan ranting yang dibakar, berobat dengan bekam, itu pada saat itu memang obat modern itu. Jadi kalau sekarang ya ikuti perkembangannya. Jadi jangan sampai merasa sombong. Dan tidak mungkin katanya orang soleh mah terkena siksaan. Tidak demikian. Karena Rasulullah SAW sendiri memerintahkan. Dan kan saya soroti seorang ustadz di YouTube yang berceramah bahwa bulan Mei akan berhenti seluruh pandemi atau corona, karena dia pahami corona itu adalah taun, maka akan berhenti di seluruh dunia. Dan ketika ceramah tersebut dikirim via WA kepada saya, saat itu adalah bulan April, kirim kepada saya, maka saya komentari, ini di Wuhan sudah berhenti, tapi kenapa di Indonesia masih banyak, pada bulan Aprilnya sudah hampir tamat. Maka komentar yang ngirim, ya insya Allah katanya bulan Mei mah di seluruh dunia. Karena menurut penceramah, kalau sudah muncul bintang Surya, maka seluruh tahun itu mati. Ya, saya bilang benar atau tidak? Yang dikatakan bintang Surya itu yang muncul bulan Mei oleh Rasul itu benar atau tidak? Yang dikatakan tahun itu yang disebut oleh ustadz tersebut corona yang ada sekarang. Saya katakan kalau begitu kita tunggu aja apa benar bulan Mei. Saya yakin bukan hadisnya yang salah,
bukan hadisnya yang keliru, tapi itu hadis tersebut pemahamannya harus didialogkan dengan ahlinya. Jangan dipahami secara mandiri. Karena ternyata bukan bulan Mei lagi. Sekarang sudah bulan November akhir dan justru semakin meningkat. Sekarang sudah hampir 60 juta ya seluruh dunia. Hampir 600.000 di Indonesia dan terus-menerus meningkat. Nah, itu kan karena dikhawatirkan nanti para pendengar itu jadi ragu kepada hadisnya. Padahal yang diragukan oleh kita bukan hadisnya, tapi penceramahnya, analisisnya, analisis hadis tersebut. Yang jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan akan menghilangkan obat, menghilangkan obat kok, mendatangkan penyakit itu pasti ada obatnya. Karena disebutkan di dalam sunnah likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'uda baro'a biidnillahi azza wajal. Sesungguhnya segala penyakit itu pasti obat, pasti ada obatnya. Kalau tepat obatnya baro'a biidnillah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan. Jadi berdasar hadis ini segala penyakit itu pasti ada obat. Tapi kalau obat yang tepat, maka Allah memisahkan, Allah menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit. Jadi bukan dengan munculnya bintang, bukan dengan hal-hal yang lain, makanya harus didialogkan dengan ahlinya, memahami hadis itu, menceramahkan hadis tersebut. Jadi jangan sampai menimbulkan keraguan pendengar terhadap hadis. Ya. Jadi jika dua hadis sahih itu diriwayatkan yang tadi didialogkan dengan hadis Bukhari dengan metode Thariqul Jam'i, jelas bagi kita. Ya. Hadis riwayat Muslim ini juga likulida indawa dengan tegas bahwa setiap penyakit itu pasti ada obat. Jadi kalau sekarang corona itu belum ditemukan, bukan berarti tidak ada. Allah juga menurunkan obatnya untuk menyembuhkan penyakit. Nah, bila obatnya tepat, maka Allah akan mengangkat. Jadi bukan dengan bintang, ya, bukan dengan sesuatu yang lain. Maka manusia di dunia ini masih kekurangan ilmu untuk menemukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakit bila obat yang digunakan itu secara tepat. Dan pencegahannya, bila sudah ada vaksin, maka insya Allah akan memberikan kesembuhan. Itulah makanya perlu dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun difirmankan oleh Allah, bertanya harus pada ahli. Sesuai dengan keahliannya. Jika persoalan ibadah, tanyakanlah pada ahli. Dalam bidang syariah, jika masalah jasad dan duniawi, tanyakanlah pada ahlinya di bidang jasmani. Anas bin Malik itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, nomor 12086, kan bahwa suatu saat Rasulullah SAW itu mendengar suara, ya, mendengar suara yang berbising. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Mahadis saud, suara apa itu?" Sahabat menjawab bahwa itu adalah suara yang menyetik kurma untuk dikawinkan. Rasul bersabda, coba sesekali tinggalkan kebiasaan itu. Ini sebagai
Rasulullah SAW mengoreksi terhadap orang yang tidak tahu dasarnya, ya. Jadi kawinkan aja bunga korma itu satu sama lain dikawinkan saja dan tidak tahu dasarnya. Coba dites, jangan dikawinkan, jangan ikut-ikutan saja. Coba berdialog dengan ahlinya. Nah, sahabat itu meninggalkannya dan ternyata buahnya itu tidak baik, tidak seperti biasanya, dan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi, fa idza kana min amri dinikum fa ilayya." Makanya kalau urusan sesuatu min amri dinikum berkaitan dengan kehidupan duniawi, fa antum a'lamu bihi, kalian harus lebih tahu. Fa idza kana min amri dinikum fa ilayya, tapi kalau urusan agama itu adalah urusanku. Jadi oleh karena itu kalau urusan agama mah harus puas. Urusan Quran dan hadis harus puas apa yang dikemukakan di dalam Quran dan hadis. Tetapi pemahamannya perlu didialogkan. Jadi jangan sampai seperti tadi, yakin betul berceramah pada bulan April, Mei akan sembuh. Ternyata kan belum sembuh, belum hilang sampai sekarang. Kalau ketemu matanya kan itu kepada penceramahnya supaya beliau terkoreksi. Kenapa gitu kan Pak Ustadz? Pada bulan April berceramah yakin akan hilang penyakit ini pada bulan Mei. Ternyata sekarang sudah lewat bulan Mei, masih menyebar. Assalamualaikum Pak. Tambah. Nah itu ini maksudnya pada kemana Pak? Harus benar-benar kita berdialog ya di dalam segala aspek kehidupan supaya tidak salah arah, supaya tidak salah pemahaman. Kemudian beberapa ibroh dari penjelasan ini saya akan bahas pada kajian berikutnya. Kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.